Dalam video ini, saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah Islam adalah sebuah agama imperial? Untuk menjawabnya, saya akan mengutip karya seorang filsuf Islam luar biasa yang sayangnya telah wafat, yaitu Dr. Shabir Akhtar, seorang akademisi dari Universitas Oxford. Beliau menulis sebuah buku luar biasa berjudul Islam as a Political Religion, The Future of an Imperial Faith, Islam sebagai agama politik, masa depan iman kekaisaran. Buku ini tegas, tanpa kompromi, dan penuh wawasan mendalam tentang politik, sejarah, serta Islam itu sendiri. Beliau tidak tunduk pada modernitas atau liberalisme. Pertanyaannya adalah, apakah Islam merupakan agama imperial? Dalam menjawab ini, saya akan mengutip beberapa bagian dari bab 7 buku tersebut yang diberi judul langsung tanpa tanda tanya. An Imperial Religion, agama kekaisaran. Buku ini sangat kaya akan wawasan, termasuk perbandingan menarik antara imperialisme Islam dan kolonialisme Barat atas negeri-negeri Muslim. Dr. Shabir membedakan secara tegas antara imperialisme dan kolonialisme, dua istilah yang sering disamakan, padahal sangat berbeda. Menurutnya, imperialisme lebih menyerupai bentuk penaklukan dengan kendali dari jarak jauh, sedangkan kolonialisme adalah pendudukan langsung. Contohnya pendudukan Prancis di Aljazair yang memaksakan norma-norma sekuler seperti pelarangan jilbab dan penggunaan bahasa Prancis. Ini sangat berbeda dengan model ekspansi Islam. Dalam bab tersebut, Dr. Shabir menelusuri sejarah kekhalifahan sebagai lembaga kekaisaran Islam awal yang bertahan hingga abad ke-20. Ia membahas bagaimana kekuasaan Islam di masa Nabi Muhammad muncul dalam dunia yang didominasi dua kekuatan besar, Bizantium Kristen dan Persia Zoroaster. Islam menyebar secara luar biasa cepat setelah masa Nabi. Tanpa tentara tetap dan hampir tanpa institusi formal, kaum Muslim awal berhasil menggulingkan dua kekaisaran besar. Mereka mengadopsi banyak unsur budaya dan birokrasi dari Bizantium dan Persia, lalu mengislamkan nilai-nilainya. Islam dianggap sebagai monoteisme kekaisaran yang memperkaya budaya lokal sambil menghapus tradisi yang dianggap menyimpang secara teologis atau moral. Al-Quran sendiri menyatakan prediksi kemenangan atas kekuatan besar, seperti dalam surah Ar-Rum ayat 2-6 dan An-Nur ayat 55. Sebagaimana disampaikan dalam hadis syahih, setiap nabi diutus untuk kaumnya, tetapi aku diutus untuk seluruh umat manusia. Dr. Shabir menyatakan bahwa umat Islam menafsirkan universalitas Islam sebagai mandat ilahi untuk ekspansi kekaisaran. Inilah yang ia sebut sebagai imperialisme teologis. Bukan sekadar ekspansi politik, tapi didorong oleh keyakinan bahwa Islam adalah agama kebenaran yang harus ditegakkan di seluruh dunia. Lihat QS 4828 dan 619. Ia membandingkan ini dengan kolonialisme Barat yang cenderung eksploitatif dan rasis, tidak membawa serta nilai-nilai spiritual atau moral yang konsisten. Ketika penjajah Barat pergi, mereka meninggalkan elit-elit lokal yang mendukung kepentingan mereka, bukan rakyat. Menurut Dr. Shabir, Islam menyebar melalui daya tarik spiritual dan moralnya, bukan dengan memaksa budaya Arab secara eksklusif. Bangsa-bangsa non-Arab seperti Persia, Turki, Melayu, dan India menerima Islam dan menjadi pemeluknya yang paling semangat, meski tidak menjadikan Islam sebagai simbol nasionalisme etnis. Perbedaan paling besar adalah bahwa imperialisme Islam bersifat transnasional dan berbasis moral, sedangkan kolonialisme Barat bersifat nasionalistik dan eksploitatif. Ia juga menyoroti bahwa umat Islam menciptakan masyarakat multibahasa, multietnis, tapi tetap monoideologis, berpusat pada tauhid. Umat Islam bersatu dalam iman, bukan dalam ras atau negara. Dr. Shabir menyebut bahwa pemerintahan Islam seharusnya bebas dari ambisi duniawi dan mencontohkan gaya pemerintahan yang didasarkan pada kerendahan hati. Di mana Muslim mendominasi, di situ mereka sebenarnya tunduk kepada Tuhan. Ia juga menegaskan bahwa Islam tidak menghasilkan imperialisme tiruan seperti yang dilakukan Barat. Imperialisme Islam adalah sui generis, artinya unik, tidak meniru siapapun dan tidak direplikasi. Sebagai penutup, Doktor,
Syabir mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah Islam hanyalah bentuk terselubung dari imperialisme Arab? Apakah bisa dibandingkan dengan Inggris, Spanyol, atau Prancis? Apakah upaya menegakkan kedaulatan Tuhan setara dengan ambisi negara kolonial? Ia tidak memberi jawaban mutlak, tetapi menawarkan banyak wawasan yang mengundang refleksi dan diskusi mendalam. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Islam benar-benar agama imperial? Apakah pandangan Dr. Syabir ini tepat? Atau ada hal yang perlu dikritisi? Silakan tulis komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.